Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan konten perdana yang semoga konten ini akan memberikan inspirasi kepada kita semuanya di dalam membangun untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki keislaman kita. Dan konten ini banyak saya ambilkan dari beberapa literasi kitab, di antaranya yang paling banyak adalah dari kitab Nashwa'ikhul Ibad, dan juga kitab-kitab yang lain. Semoga dengan apa yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa bisa memberikan manfaat yang luar biasa di dalam membangun dan menambah keimanan kita. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bagus sekali untuk kita renungi, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil ummati wal muslimin. Yang artinya ada dua kondisi di mana tidaklah sesuatu dari dua kondisi itu lebih utama melebihi daripada keduanya. Yaitu apa? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, wan naf'u lil ummati wal muslimin, dan yang mampu memberikan manfaat untuk umat serta umat muslimin pada umumnya. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya manusia ini tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa antara hubungan manusia dengan Rabbnya itu sesungguhnya sangat dekat sekali pada aslinya. Kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada yang ada di dalam diri kita itu ada milik Allah, ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Yaitu ruhullah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, Allah katakan, "Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Dan aku sudah tiupkan dalam diri manusia min ruhi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka kemudian manusia itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya ada kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara personal. Kedekatan itu karena apa? Karena roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ini memberikan satu hayat, satu kehidupan. Otak yang kita miliki bisa untuk berpikir, tangan yang kita miliki bisa untuk mengambil, mulut yang kita miliki untuk bisa berbicara, kaki yang kita miliki untuk bisa berjalan. Namun perlu panjenengan ketahui bersama bahwa tidaklah setiap orang mampu untuk membangun kedekatan itu. Maka salah satu upaya untuk membangun kedekatan itu adalah dengan pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan kunci utama. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh apa yang telah ditakdirkan kepada kita menjadi sebuah keyakinan dan menjadi satu ketenangan di dalam hati kita. Karena segala apa yang kita perbuat itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini sesungguhnya sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena dengan keimanan ini, apa yang kita perbuat dari perbuatan-perbuatan baik, baik itu berupa ibadah atau perbuatan baik-baik yang lainnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman menjadi satu persyarat untuk diterima dan tidaknya amal yang kita lakukan. Maka ketika seseorang tidak mempunyai iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal itu. Sebaik apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak mempunyai iman, maka Allah akan menolaknya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'ati yahsabuhu dzam'anu ma'a. Orang-orang kafir, a'maluhum, dan amal-amal mereka itu kasarabin baqi'ah, seperti fata morgana. Yahsabuhu dzam'anu ma'a, yang mereka atau yang ia mengira ada air, tetapi setelah ia dekati kemudian itu tidak ada apa-apanya. Inilah satu bukti bahwa amal perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai iman kepada Allah,
atau kepada Rabbnya, maka sesungguhnya amal perbuatan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sia-sia belaka. Ini syarat pertama kenapa kita harus beriman kepada Allah. Karena itulah yang menjadi satu dasar bahwa kita harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wan-naf'u lil ummati wal muslimin. Yaitu berupaya untuk bisa memberikan manfaat kepada umat dan kepada kaum muslimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan-naf'u lil ummati wal muslimin itu adalah merupakan implementasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus sebagai bentuk tajalliyat sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Karena tidak akan mungkin seseorang itu akan memberikan manfaat kepada orang lain manakala di dalam dirinya tidak mempunyai sifat Rahman dan juga tidak mempunyai sifat Rahim. Manfaat kepada orang lain itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain itu berarti dia adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita mampu untuk mengimplementasikan sifat tajalliyat Allah di dalam diri kita, itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita. Apalagi kita sebagai seorang mukmin. Seorang fasik saja, seorang pelacur yang kemudian dia dengan sukarelanya membantu seekor anjing yang sedang kehausan, itu saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya dan kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya kita untuk hidup bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut itu adalah mengamalkan daripada sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka akan ditimpa kehinaan sebuah kaum kecuali kaum itu mampu untuk berhubungan dengan Allah dan juga hablun minan nas, berhubungan dengan sesama manusia. Dua dasar inilah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Manakala kita mampu untuk membangun keimanan kita kepada Allah dan juga hidup kita ini memberikan manfaat kepada orang lain, itu sebuah anugerah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku, satu hadis semoga bermanfaat kepada saudara-saudara dan semoga kita bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.